Pada tahun 2022 kemarin, ada sepasang suami istri yang tinggal di Lazy City, Washington, Amerika Serikat. Pasangan suami istri ini adalah Chae Kyung yang berusia 53 tahun, yang merupakan seorang veteran di Badan Intelijen Amerika Serikat selama 30 tahun terakhir. Sementara istrinya adalah seorang ibu rumah tangga berusia 42 tahun yang bernama Yong Suk. Mereka berdua pada tahun tersebut lagi berada di tengah perang bintang nih, karena rumah tangga mereka itu diambang kehancuran. Waktu itu mereka berdua itu lagi sama-sama bolak-balik ke pengadilan mengurus perceraian, perebutan harta gono gini, hak asuh, dan lain sebagainya. Dikarenakan permasalahan rumah tangganya mereka itu cukup ribet, pengadilan pun membutuhkan waktu yang agak lama untuk mengurusnya. Sementara lagi diurus, pengadilan memutuskan kalau Chae Kyung dan Yong Suk itu sebaiknya nggak tinggal serumah lagi. Mereka setuju dengan keputusan ini karena kalau mereka serumah itu bawaannya selalu aja berantem atau enggak KDRT. Karena takut KDRT-nya ini semakin lama semakin parah, yaudah deh mereka setuju untuk pisah rumah. Jadinya pengadilan waktu itu memutuskan kalau yang tinggal di rumahnya mereka sebaiknya adalah Yong Suk beserta anak-anaknya. Sedangkan Chae Kyung itu mesti tinggal di tempat lain untuk sementara waktu dan boleh berkunjung untuk menjenguk anak-anaknya. Sampai pada tanggal 16 Oktober tahun 2022, Chae Kyung mengunjungi rumahnya tuh yang lagi dihuni sama calon mantan istrinya dan juga anak-anaknya. Chae Kyung pada hari itu moodnya kelihatannya tuh lagi seneng, seger, dan sumringah. Nah, Yong Suk itu memanfaatkan situasi ini untuk ngajakin Chae Kyung ngobrol baik-baik, membicarakan harta gono gini yang sedang diperebutkan di sidang perceraian. Ternyata entah karena apa ya, moodnya Chae Kyung itu mendadak berubah. Dia menjadi emosi, berteriak-teriak, dan menegaskan kalau dia gak mau berbagi sepersen pun harta gono gini kepada Yong Suk. Chae Kyung juga meminta Yong Suk untuk pergi dari rumah ini karena pada dasarnya ini adalah rumahnya Chae Kyung. Yong Suk juga mulai tersulut nih emosinya. Ujung-ujungnya adalah yang mereka berdua sekarang menjadi adu bacot, jadi berantem perihal perceraian. Pas di tengah sesi adu bacot ya, Yong Suk ini naik ke lantai 2 rumahnya, mau ganti baju. Katanya, yang dia nggak tahu adalah Chae Kyung diam-diam mengikuti dia dari belakang. Di saat Yong Suk lemah, Chae Kyung langsung membekap mulutnya Yong Suk dengan lakban, terus kaki dan tangannya itu dipiting sampai-sampai tidak bisa bergerak. Mata, kaki, tangan, dan mulutnya itu semua diikat menggunakan lakban sampai-sampai Yong Suk itu beneran tidak berdaya. Melihat Yong Suk udah nggak bisa ngapa-ngapain, Chae Kyung ini keluar kamar. Gak tau lah mau ngapain, tapi yang jelas Yong Suk itu punya pikiran, punya firasat yang gak enak. Karena Chae Kyung ini adalah tipikal orang yang bisa nekat ketika lagi emosian. Dirasa ini adalah momen hidup dan mati, Yong Suk dengan berbagai cara itu memencet tombol di Apple Watch di tangannya untuk melakukan panggilan 911. Dan sesuai harapannya, Apple Watch-nya ini itu melakukan panggilan tuh. Tapi masalahnya adalah mulut dan tangannya Chae Kyung itu lagi diselotip. Jadinya dia nggak bisa memberikan informasi yang jelas. Walaupun begitu, dia berusaha banget nih meminta tolong melalui panggilan 911 dari Apple Watch-nya. Gue mau lo perhatikan baik-baik nih panggilan 911-nya Chae Kyung. 911, what are you reporting? Hello? Hello? Can you hear me? What's going on there? Okay, I'm gonna get help started to you. Hold on for me for just a second. Do you know the address that you're at, if I said it? Hold on, I'm gonna get help started for you, okay?
Seperti yang lo udah denger ya, pada panggilan 911 ini, operator tuh kayak nanya, kayak mau melaporkan kejadian apa. Sayangnya, Chaekyeon nggak bisa berkata banyak, bahkan suaranya kayak terbungkam karena mulutnya emang lagi ditutup sama lakban. Walaupun begitu, operator 911 notice kalau Chaekyeon kayak berusaha teriak minta tolong. Ya udah deh, operator 911 lalu melacak tuh panggilan Chaekyeon dan mengirimkan polisi ke lokasinya. Nah, pas polisi udah mau sampai di TKP, dalam cuplikan CCTV ini ya, mobilnya polisi itu sempat mengalah gitu karena ada mobil lain yang sedang melaju. Gua mau lo inget-inget mobil ini karena ini bakalan menjadi detail penting. Gak lama kemudian, polisi tiba nih di rumahnya Chaekyeon. Polisi menggedor-gedor tuh rumahnya Chaekyeon, tapi gak ada jawaban sama sekali. Pas mau didobrak, muncul tuh dua anak-anak Chaekyeon baru sampai juga ke rumah. Polisi nanya, orang tua kalian kemana? Kok ini pintunya diketok-ketok gak ada yang nyaut? Dua anaknya Chaekyeon itu bilang kalau mereka seharusnya ada di dalam. Kita juga nggak tahu kenapa kita nggak bisa masuk. Mereka juga bilang kalau mereka tuh kayak disuruh jajan dulu ke minimarket karena orang tuanya mereka itu mau ngobrol dulu. Dirasa situasinya nggak bener ya, polisi pun akhirnya memaksa masuk nih ke rumahnya Chaekyeon. Pas udah di dalam, suasananya normal aja, tapi pas mereka masuk ke kamar, mereka menemukan Apple Watch-nya itu tuh udah hancur, tergeletak di lantai. Polisi semakin yakin ada sesuatu yang gak beres nih, yang baru aja terjadi. Polisi langsung melakukan investigasi. Mereka nanya-nanya ke anak-anaknya Chaekyeon dan juga tetangga untuk mencari petunjuk. Nah, kebetulan di salah satu tetangga ada nih yang memasang CCTV. Dan pas dilihat lagi rekamannya, tetangganya notice kalau mobil yang berpapasan dengan polisi ini adalah mobilnya Chaekyeon. Dari sini terbukti nih kalau apa yang terjadi itu baru aja kejadian sesaat sebelum polisi tiba di lokasi. Gak lama kemudian, operator 911 kali ini mendapatkan panggilan darurat lagi, dan kali ini adalah dari Yongsuk. Polisi pun langsung menjemput Yongsuk yang lokasinya sekarang ada di pinggiran kota. Setelah diamankan, Yongsuk akhirnya memberikan keterangan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, pada saat Yongsuk disekap, dia sempat tuh melihat Cheng Yuk keluar dari kamar. Di momen yang singkat ini, Yongsuk menelpon 911 menggunakan Apple Watch-nya. Gak lama setelah panggilan telepon berakhir, Chaekyeon itu masuk lagi nih ke kamar dan memangsa Yongsuk untuk meminum obat penenang atau obat bius. Gak lama kemudian, Yongsuk ini mulai kehilangan kesadaran karena efek obat biusnya itu mulai bekerja. Begitu Yongsuk pingsan, Chaekyeon menggotong tubuhnya Yongsuk masuk ke dalam mobil. Rencananya dia adalah dia ingin membawa tubuhnya Yongsuk ke pinggir kota. Baru aja beberapa meter dari rumah, dia berpapasan dengan polisi. Chaekyeon sempat deg-degan, tapi dia berusaha tenang tuh melewatin polisi. Dia nyetir atau bertingkah normal seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Sesampainya di hutan pinggir kota, Chaekyeon mengangkat tubuhnya Yongsuk keluar dari mobil. Chaekyeon sempat tersadar sedikit karena efek obat biusnya itu mulai agak-agak sedikit menghilang. Baru melek dikit ya, Chaekyeon tiba-tiba aja menusuk dadanya Yongsuk dengan pisau. Yongsuk yang kesakitan ini rada-rada sulit nih mempertahankan kesadarannya karena di satu sisi obat biusnya tuh masih bekerja, tapi satu sisi lain dia kesakitan banget karena dadanya baru aja ditusuk. Pas lagi mengerang kesakitan terkapar di tanah, dia melihat Chaekyeon lagi menggali tanah untuk menggunakan skop. Nah, untuk beberapa momen selanjutnya, Yongsuk ini kayak inget-inget enggak karena dia juga sadar-sadar enggak. Cuman dia paham betul situasinya. Dia paham bahwa pada hari itu Chaekyeon ingin membunuh dia dan juga menguburnya di tanah hutan yang entah berantah ini. Di satu sisi, Yongsuk ingin melawan karena ingin hidup lah. Tapi di satu sisi lain, dia masih dalam pengaruh obat bius dan dadanya ketusuk. Dia pun juga nggak bisa berbuat apa-apa karena kaki, tangan, mulutnya itu semua masih terikat oleh lakban tebal. Mau nggak mau, dia cuma bisa pasrah aja. Beberapa jam kemudian, Yongsuk ini mendadak bangun dong dengan kondisi full kesadaran. Awalnya dia mengira kalau dia terbangun di dimensi lain, udah mati nih. Tapi dia masih keinget persis tuh bahwa sebelum dia tidak sadarkan diri, dia tuh lagi dikubur hidup-hidup oleh Chaekyeon. Yang artinya,
Yongsuk sadar kalau dia sekarang ada di bawah tanah. Dengan sekuat tenaga ya, Yongsuk ini berusaha bangun keluar dari kuburannya sendiri. Sampai entah gimana ceritanya, Yongsuk ini berusaha tuh bangun dari tanah kuburannya. Pas dia bangun, dia langsung melepas iketan di tangan, kaki, dan mulutnya. Dia juga melihat ada bekas tusukan di dadanya yang masih luka, tapi entah kenapa udah nggak begitu sakit. Dengan keadaan terseok-seok ya, Yongsuk mulai berjalan mencari rumah orang random untuk meminta pertolongan. Beruntungnya, dia nemu satu rumah dan dia langsung meminta pertolongan untuk dipanggilkan polisi. Gak lama kemudian, polisi datang membawa Yongsuk ke rumah sakit untuk penanganan medis lebih lanjut dan juga dimintai keterangan. Singkat cerita, Chae-kyung itu ditangkap polisi, diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Waktu itu dia dihukum atas melakukan percobaan pembunuhan, penyerangan, dan penculikan. Chae-kyung pun mendapati hukuman 13 tahun penjara tanpa adanya kemungkinan untuk keluar, sekalipun ada jaminan karena dia dianggap sebagai seseorang yang berbahaya untuk masyarakat.